Kok kronologi? Ndak ada kronologi apa-apa. Ndak ada kronologi apa-apa. Nggih, tolong yang di medsos ndak usah dibesar-besarkan. Mboten wonten napa-napa. Alhamdulillah sehat, ndak ada apa-apa. Nanti malah apa toh? Ndak ada apa-apa, nyatanya saya bisa datang ke sini, saya bisa ngaji nemuin jenengan, nggih, seneng, ndak ada apa-apa. Cuman gini, jadi saya kan mau berangkat ke Banjarnegara, terus di masih perbatasan Bojonegoro Ngawi. Itu ada perbaikan jalan. Nah, kalau ada perbaikan jalan kan kendaraan gantian, nggih. Karena itu ada perbaikan jalan, akhirnya yo mobil-mobil yang dari arah sini berhenti, termasuk saya. Begitu mobil berhenti, dari belakang itu ada sopir truk besar yang tidur sambil nyopir, gitu ceritane. Jadi saya posisinya mboten melampah, nggak jalan. Jadi mobil saya itu berhenti karena ada perbaikan jalan. Masa mau nyelonong, di stop sama petugas yang bagian jaga di situ karena ada perbaikan jalan. Ya kita sebagai pengendara yang taat aturan ya harus berhenti ngantri. Begitu berhenti belum sampai 1 menit, ternyata dari belakang itu ada sopir ngantuk yang disupiri truk besar itu. Ya karena ngantuk, mungkin gasnya diinjek, nyut, bres. Lah saya diseruduk dari belakang. Akhirnya mobil yang saya naiki kan ya terus nubruk mobil depannya. Belakang ringsek, depan ringsek. Alhamdulillah saya diselamatkan Allah. Kondisinya ya ini seperti yang jenengan lihat, utuh kok. Utuh, tetap manis. Ndak ada apa-apa. Niku nggih lumrah. Namanya orang jalan sekali waktu ya ada kesandungnya. Namanya orang makan sekali waktu ada kecokotnya, sekali waktu ada keseleknya. Nggih lumrah ngoten mawon. Nggih. Ya iya lumrah. Makanya ya semua pasti ada hikmahnya, pasti setiap peristiwa. Yang penting matur suwun dongane panjenengan, kula yakin itu juga karena doa panjenengan. Jamaah itu kan kepingin saya bisa hadir, nggih. Nah, otomatis keinginan jamaah agar saya bisa hadir itu kan sudah merupakan doa. Pengen Aba Anza bisa hadir di sini. Artinya ya Allah jangan dimatikan dulu makhluk itu agar bisa hadir ke sini kan gitu. Jadi berarti otomatis jenengan semua juga mendoakan saya. Matur suwun kepada seluruh pun aman jamaah. Matur suwun sangat. Nah, terus ini nggone kalau di medsos kan beritanya wis ndak karu-karuan. Akhirnya framing ya kayak gitu ya wajar. Hal semacam itu lumrah. Apapun ya komentar macam-macam ya selumrah. Namanya manusia itu ya ada yang seneng, ada yang ndak seneng. Nggih napa mboten? Sampai ono sing komen ngene. Itu mobil positif diberi koruptor ngono barang. Padahal nggih saestu sebenarnya yaitu mobil hadiah dari orang memang.
Saya juga sudah minta maaf sama orang yang ngasih hadiah mobil itu. Ya, mobilnya memang dikasih orang. Saya kalau ada uang dipakai untuk bangun pesantren, untuk biayai anak-anak. Alhamdulillah anak-anak santri di pesantren kami sekarang udah kurang lebih 3.000 sekian, dan tetap semuanya gratis, bebas biaya, tetap sampai sekarang. Jadi makan gratis, semua kitab yang dikaji untuk madrasah diniyah, untuk ngaji weton gratis, SPP nggak ada bayar, kitab-kitab yang dikaji di pondok semuanya disediakan, seragam untuk sekolahnya juga gratis, SPP-nya juga nggak ada bayar. Oke, mohon doanya nggih. Nah, niki mawon tasih anu Bu, tasih belum bisa masuk pagi semua yang sekolah formal. Jadi yang putri masuk pagi, yang putra masuk siang. Matur suwun untuk seluruh donatur yang ikut membantu, untuk panitia dan jamaah yang undang saya. Jenengan juga ikut bangun pondok kami. Jadi nanti di akhirat mudah-mudahan panitia dan jamaah semuanya ikut mendapatkan. Saya cuma maklar kok. Saya ini cuma maklar. Hakikatnya yang nanggung biayanya siapa? Allah. Nah, wasilahnya ada dari orang-orang baik yang dikirim Allah ke pesantren kami, orang-orang baik yang dikirim Allah untuk membantu saya. Ya termasuk panitia, termasuk penjenengan. Jadi monggo silakan. Kalau pengen tahu tentang saya dan tentang pondok, silahkan datang ke pesantren kami di desa Simorjo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Jadi kalau pengen tahu tentang kami, alangkah baiknya langsung datang ke pesantren untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan. Saya bahkan lebih seneng nanti jenengan misalnya datang ke pondok, lihat, wah iki aku melu bangun, bener pancen jenengan melu bangun. Jadi benjing ning akhirat ono surprise Bu, sama dikasih pahala sama malaikat. Kaget malaikat, ini pahalanya siapa? Pahalanya ibu. Loh, saya nggak ngerasa punya amal ini kok. Ini bukan pahala saya, ini begitu indah, saya nggak pantas nerima ini. Pantas banget Bu, ini memang punya ibu. Loh, amal saya yang mana? Ingat nggak dulu ada pengajian Abah Anzah? Oh ya. Lah ibu kan dikasih amplop sama panitia. Nah itu panitia santunan anak yatim. Ibu ngasih terus amplopnya dikembalikan ke panitia kan? Halo? Janji Allah kepada hambanya untuk mengijabah dan mengabulkan. Padahal innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Kalau Allah berjanji, hamba-hambanya diperintah berdoa maka akan dikabulkan dan diijabahi. Maka janji Allah untuk mengabulkan dan mengijabah doa itu pasti. Makanya doa itu kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Takdir kuat, doa kuat, sama-sama kuat. Ternyata Allah itu sering merubah keputusannya demi menuruti doa dan permohonan hambanya. Jadi saking sayangnya Allah kepada hambanya, saking cintanya Allah kepada hambanya, sampai apa yang sudah menjadi keputusan Allah
diganti dengan keputusan baru. Mergo nuruti penyuwunane kawulane, karena mengijabah doa hambanya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Gusti Allah punya kewenangan untuk menghapus apa-apa yang sudah menjadi ketetapannya, kemudian diganti dengan ketetapan baru. Allah juga punya kewenangan untuk menetapkan apa yang sudah menjadi ketetapannya dan tidak diganti. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan kok mendel niku mirengaken apa ngingeti kula kademen? Jadi doa itu bisa merubah keputusane Gusti Allah. Lho, keputusane Gusti Allah kok dirubah? Sapa sing ngrubah? Nggih Gusti Allah. Mergo saking sayange Allah ten ngene kawulane, keputusane niku dirubah, diganti dengan keputusan baru. Mergo cintane Gusti Allah dateng kawulane. Mula Kanjeng Nabi ngendika, ad-du'a'u yaruddul qadha. Dadi donga iku iso ngrubah ketetapane Gusti Allah, diganti ketetapane Allah meleh. Mergo saking cintane Gusti Allah dateng kawulane. Makanya kita jangan sampai malas berdoa. Akhir-akhir ini banyak orang yang malas berdoa, katanya capek. Malah kadang-kadang ono kiai arep ndonga wae dijawil loh. Pak Kiai aja suwe-suwe, Pak Kiai le ndonga aja dawa-dawa. Ten mriki nggih wonten ngoten niku. Padahal doa itu kuat. Nah, kita manusia hamba Allah berdoa itu sudah pas. Memang seharusnya manusia itu ya berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena asline menungso niki ora bisa apa-apa. Jawab to sayang. Menungso niki asline ora bisa apa. Sini apa nggih, bukan apa nggih. Oh ya. Oh nek apa malah bingung. Ya wes. Nyonge sing bingung. Menungso niki asline ora bisa apa. Yang bisa apa-apa Gusti. Nah, manusia yang ora bisa apa-apa meminta bantuan kepada Allah yang maha bisa. Jadi pas. Malah ora digatekke nyonge. Manusia yang asli ora bisa apa-apa memohon bantuan kepada Allah yang maha bisa apa-apa. Understand? Menungso niki asline ora duwe apa-apa. Semuanya miliknya Gusti Allah. Nek aslinya menungso ki ora duwe apa. Makanya sampeyan sakniki kalau orang duwe apa-apa jangan susah, jangan sedih. Berarti sampeyan termasuk manusia asli.
asli tidak gablek, asli tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Nah, manusia yang tidak mempunyai apa-apa berdoa meminta kepada Allah yang mempunyai apa-apa, jadi pas. Makanya para jamaah, banyak manusia yang selamat, beruntung dan bahagia hidupnya karena dia merasa tidak bisa, karena dia merasa tidak punya, sehingga dia selalu minta tolong kepada yang bisa apa-apa, dia selalu minta bantuan kepada yang punya apa-apa, yaitu Gusti Allah. Caranya melalui doa. Jadi saya ulang, banyak manusia yang selamat, mulia, bahagia karena dia merasa nggak punya apa-apa, merasa nggak bisa apa-apa, sehingga mau berbuat apa saja selalu minta bantuan kepada yang maha bisa, selalu minta tolong kepada yang maha punya segalanya, yaitu Gusti Allah, melalui doa. Sebaliknya, banyak orang yang hidupnya rugi, hidupnya sengsara, celaka, gara-gara merasa punya, merasa bisa, sehingga dia sembrana. Sembrono itu coro-coro sini apa? Sembrana nggih? Sembrono apa sembrana? Sembrana. Oh bener berarti ya saya ngomong. Iya. Karena dia sudah ngerasa bisa, karena dia ngerasa punya, akhirnya dia nggak mau minta bantuan sama Allah, nggak mau minta tolong sama Allah, nggak mau berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal doa itu dijadikan senjata bagi orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Makanya kita apa saja jangan meninggalkan doa, karena doa itu berarti minta pertolongan kepada Gusti. Doa itu berarti minta bantuan kepada Gusti Allah. Faham nggih? Ya Allah, orang nyaut. Faham nggih? Kita diajari kok apa saja harus disambungkan ke Allah, harus dikembalikan ke Allah. Mau melakukan apa saja baca bismillah, berarti dikembalikan kepada Gusti. Selesai apa saja baca alhamdulillah, dikembalikan kepada Gusti Allah. Merasa banyak dosa, banyak salah, astaghfirullah, dikembalikan kepada Gusti. Melihat yang menakjubkan, mengherankan, masya Allah, semuanya kembali kepada Allah. Mendengar ada berita kematian, inna lillah, dikembalikan semuanya kepada Gusti Allah. Ini latihan Bapak Ibu. Halo? Ya Allah, paham porang ini kita omongin. Mau keluar rumah jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nggih? Mau makan jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Mau apa saja jangan sampai meninggalkan Allah, agar seluruh aktivitas kehidupan kita selalu ditolong,
selalu dibersamai Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah yang hadir di sini, saya pikir harapan, tujuan dan keinginannya sama. Yang di atas panggung, yang berdiri, yang doprok-doprok, semua sama. Gak banyak sebenarnya keinginannya. Satu, ingin disayang Allah, ingin dicintai Allah. Dua, ingin bahagia. Udah dua itu. Kalau dua ini udah didapat, termasuk orang yang beruntung. Pertama, dicintai Allah. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, orang itu kalau sudah dicintai Allah, minta apa-apa ya dikasih sama Allah, karena Allah cinta. Kalau sudah dicintai Allah, mohon maaf, meskipun ibadahnya enggak begitu bagus, ya diterima aja sama Allah, karena Allah cinta. Orang kalau cinta itu kan enggak begitu bagus menjadi bagus. Sedikit kalau datangnya dari yang tercinta bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari yang tercinta menjadi spesial dan istimewa. Al-qalilu minal mahbubi katsirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari orang yang tercinta itu bernilai banyak. Sepele, remeh, kalau itu pemberian kekasih tercinta akan bernilai spesial dan istimewa. Permen itu kan murah, paling harganya Rp1.000. Tapi kalau permen itu pemberian dari kekasih tercinta, pasti akan menjadi spesial dan istimewa. Tiba-tiba wong kene iki ora tahu ngerti drone. Nek drone kayak dada-dada. Ya gara-gara itu terus aku dicuekin no. Aku tuh jauh-jauh ke sini karena aku sayang banget sama kamu. Tapi kamunya malah nggak merhatiin aku. Permen ini regane meng Rp1.000. Tapi kalau pemberian orang tercinta akan menjadi spesial dan istimewa. Ono bocah lanang lho diparingi permen karo bocah wadon sing disenengi. Bocah wadon niku umpama jenenge kok Sulastri. Mas purun permen, arep saking girange, saking senengnya permen siji dimut sewulan ora entek. Dimut sak wadahe. Apa ora iso tuku permen dhewe? Bisa, wong permen meng 1.000 regane. Tapi ini permen istimewa, permen spesial. Ini permen bukan sembarang permen. Sak donya ki ora ana permen kayak itu. Karena ini permen merek Sulastri. Paham nggih? Paham nggih? Sampean kalau sudah bisa mencintai Allah, pemberian yang sedikit dari Allah akan menjadi spesial dan istimewa. Dikasih rezeki sedikit sama Allah, itu akan terasa spesial dan istimewa. Koyok permene Sulastri. Bahkan rasa sakit pun akan menjadi nikmat kalau datangnya dari yang tercinta. Betul? Ya Allah, kurang semangat. Betul? Dicubit itu sakit, tapi bisa terasa nikmat
bagi laki-laki tadi, karena yang nyubit adalah sulas. Sampean kalau sudah bisa cinta sama Allah, dikasih rasa sakit, gak akan ngeluh, gak akan sambat. Sampean juga akan ngerasa nikmat meskipun dikasih rasa sakit. Terasa nikmat koyok cubitane. Paham pora atau wong-wong ini? Berikutnya, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pentingnya kita berusaha untuk merayu Allah agar Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, meskipun ibadah kita biasa-biasa saja, akan dianggap spesial dan istimewa. Ini penting, karena yang hadir di sini ini rata-rata ibadahnya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang di bawah itu, bahasa Inggrisnya the ceketer. Sholat jarang bisa khusyuk, betul? Coba diingat-ingat Bapak Ibu, udah berapa kali sholat mulai takbiratul ihram sampai salam, sama sekali nggak ingat apa-apa kecuali hanya ingat Allah. Udah berapa kali? Gayane tok melungker-melungker, Allahu Akbar. Udah, kalau udah kayak gitu kabiro walhamdulillahi katsira, dan terus bosok kolbe sing wis gak karo-karo. Ya wis kayak gitu. Puasa ya kurang kualitas, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, apalagi qiyamul lailnya, tahajud juga jarang banget. Padahal tiap malam ya bangun, tapi nggak sholat, ngelilir 3 kali, cuma piece of the cure. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya jilbabnya warna hitam. Makanya penting Bapak Ibu bagi kita untuk merebut cintanya Allah. Kalau cintanya Allah sudah kita dapat, insya Allah nanti ibadah kita mudah diterima Gusti Allah. Nah sekarang pertanyaannya, di mana letak cintanya Allah? Yang paling gampang cara meraih cintanya Allah itu melalui kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Kalau kedua orang tua ridho, Allah juga ridho. Kalau kedua orang tua cinta, Allah juga cinta. Nah sebaliknya, wasuhtullah fi suhtil walidain. Kalau kedua orang tua benci, Allah juga ikut membenci. Kalau kedua orang tua marah, Allah juga ikut marah. Para jamaah, hadis ini sering dipakai untuk nasihatin anak supaya berbakti kepada kedua orang tua. Nggak salah, ya bener, hadis ini dipakai untuk nasihati anak agar anak tidak berani kepada kedua orang tua, agar anak tidak durhaka kepada kedua orang tua. Tapi sesungguhnya hadis ini juga menasehati kedua orang tua. Hai orang tua, kalau engkau pengen punya anak yang diridhoi Allah, kalau engkau pengen punya anak yang dicintai Allah, maka cintailah anakmu, ridhoilah anakmu. Saya ulang, wahai orang tua, kalau engkau ingin mempunyai anak yang dicintai Allah, maka cintailah anakmu. Kalau engkau mencintai anakmu, maka Allah akan cinta kepada anakmu. Kalau engkau meridhoi anakmu, maka Allah akan meridhoi anakmu. Anak yang mendapatkan cinta dan ridho Allah pasti akan menjadi anak yang baik,
pasti akan menjadi anak yang solih solihah. Sebaliknya, kalau orang tua membenci anaknya, Allah juga ikut membenci anak itu. Kalau orang tua murka kepada anaknya, maka Allah juga akan ikut murka kepada anak itu. Anak yang mendapatkan kebencian dan murka dari Allah gak mungkin bisa jadi anak yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau pengen punya anak yang baik, solih solihah, anak yang bisa membanggakan, memuliakan orang tuanya dunia akhirat, jangan pernah membenci anak. Saya ulang, orang tua kalau ingin punya anak yang baik, solih solihah, mulia dunia akhirat, orang tua jangan sekali-kali membenci anaknya. Kenapa? Karena kebencian orang tua kepada anak itu mendatangkan bencinya Allah kepada anak itu. Kebencian orang tua kepada anak itu mendatangkan murka Allah kepada anak itu. Bayangkan kalau anak itu dibenci Allah, dimurkai Allah, jadi anak kayak apa? Kenapa kok sampai dibenci Allah, dimurkai Allah? Ini kesalahan orang tuanya. Gara-gara orang tuanya benci sama anaknya itu, gara-gara orang tuanya murka sama anaknya itu. Halo? Paham nggih? Jadi tolong Bapak Ibu, zaman misalnya punya anak nakal, tolong jangan dibenci. Anak nakal kalau dibenci sama orang tuanya, nakalnya akan semakin menjadi-jadi. Tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal. Kenapa demikian? Karena anak itu enggak mendapatkan ridha Allah. Karena anak itu enggak bisa sambung sama ridha Allah. Kok enggak sambung? Terhalang oleh bencinya orang tua kepada anak. Sampean punya anak nakal, sampean kok benci, anak itu tambah nakal, makin nakal, tambah nakal, makin nakal. Karena dia jauh dari ridha Allah. Bahkan punya anak yang tadinya baik tapi dibenci sama orang tuanya, lama-lama anak ini akan menjadi nakal, 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 dan nakal karena dia terputus dari ridane Gusti Allah. Tapi orang tua punya anak yang awalnya nakal, orang tua tetap memperhatikan, orang tua tetap perhatian, orang tua tetap memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak, nggak ada kebencian kepada anak. Nanti perlahan-lahan nakalnya anak ini akan menjadi hilang. Kenapa? Karena dia sambung dengan ridhone Gusti Allah. Paham Bu nggih? Ini ada yang mulai krosoy, mulane anake nyonge kok tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal. Soalnya nyonge ki anyel karo bocah siji kuwi. Bu, Allah ya Karim. Pengen mulya uripe, bagus-bagus anak keturunane, kuncinya adalah memuliakan kedua orang tua. Berbahagialah yang masih memiliki dua orang tua lengkap, karena itu jembatan menuju surga, jembatan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa difahami omongan saya nggih? Jadi kalau ingin mempunyai anak keturunan yang baik, berakhlak mulia, kunci utamanya adalah memuliakan orang tua, membahagiakan orang tua. Karena ini tidak gampang. Para jamaah, hidup ini kan gantian. Dulu sampeyan dirawat orang tua, sekarang sampeyan merawat orang tua. Nanti sebentar lagi sampeyan dirawat sama anak. Betul? Warga desa Kaliputih Sumberjo, pengumuman ini penting. Sampeyan semua ini kan akan menjadi tua.
Sampean-sampean kabeh iki arep tuwa. Sapa sing nom terus? Mbah ra direken aku. Sampean-sampean kabeh iki arep tuwa. Tuwa lara terus yen wis ngono kuwi sampean dadi rumat-rumatane anak-anak yang merawat. Makanya sekarang biasanya kalau ada orang ngomong kayak gini, Mbak, aku nanti kalau udah tua nggak bakal ngerepotin anak, aku mau hidup sendiri. Apa orang tua kok nyusahin anak? Aku nggak mau nyusahin anak. Biasanya ngono ku wong tua anyaran. Begitu dadi wong tua tenanan, yang geder-geder. Aku melu sapa? Nyonge melu sapa? Nyonge melu sapa? Diingetin nama tetangganya, katanya nggak mau nyusahin anak. Tak tapuk lambemu. Geder-geder. Beruntungnya orang tua yang jadi rebutan anak. Anaknya semua pengen ngerawat. Ikut aku bu, ikut aku bu, ikut aku bu. Mak melu nyonge, mak melu nyonge, mak melu nyonge. Masya Allah senenge nggo rebutan anak. Betapa nelangsanya kalau ada orang tua yang anaknya nggak mau ngerawat. Masa anak 7 ngumpul orang tuanya udah dingkel-dingkel. Nyonge melu sapa? Ora ono sing jawab. Ora ono sing jawab, meneng kabeh. Ono sing jawab siji nganyel ke ati, melu sapa-sapa ya kena, sementing aja melu nyonge. Halo? Allah ya Karim. Satu itu. Kedua, zaman dereng ningali medsos. Oh, sampun. Ya wes. Masya Allah. Mboten usah diceritake wong wis ngerti no medsos. Kok dibolan baleni? Kok kronologi? Ndak ada kronologi apa-apa. Ndak ada kronologi apa-apa. Nggih, tolong yang di medsos ndak usah dibesar-besarkan. Mboten wonten napa-napa. Alhamdulillah sehat. Ndak ada apa-apa. Nanti malah apa toh? Ndak ada apa-apa. Nyatanya saya bisa datang ke sini, saya bisa ngaji, nemuin jenengan. Nggih? Seneng. Ndak ada apa-apa. Cuman gini. Jadi saya kan mau berangkat ke Banjarnegara. Terus di masih perbatasan Bojonegoro Ngawi. Itu ada perbaikan jalan. Nah, kalau ada perbaikan jalan kan kendaraan gantian, nggih. Karena itu ada perbaikan jalan, akhirnya yo mobil-mobil yang dari arah sini berhenti, termasuk saya. Begitu mobil berhenti, dari belakang itu ada sopir truk besar yang tidur sambil nyopir. Gitu ceritane. Jadi saya posisinya mboten melampah, nggak jalan. Jadi mobil saya itu berhenti karena ada perbaikan jalan. Masa mau nyelonong, di stop sama petugas yang bagian jaga di situ karena ada perbaikan jalan. Ya kita sebagai pengendara yang taat aturan ya harus berhenti, ngantri. Begitu berhenti belum sampai 1 menit, ternyata dari belakang itu ada sopir ngantuk yang disupiri truk besar itu. Ya karena ngantuk, mungkin gasnya diinjek, nyut, bres. Lah saya diseruduk dari belakang.
Akhirnya mobil yang saya naiki kan ya terus nubruk mobil depannya, belakang ringsek, depan ringsek. Alhamdulillah saya diselamatkan Allah. Kondisinya ya ini seperti yang jenengan lihat, utuh kok, utuh, tetap manis, ndak ada apa-apa. Niku nggih lumrah, lumrah. Namanya orang jalan sekali waktu ya ada kesandungnya. Namanya orang makan sekali waktu ada kecokotnya, sekali waktu ada keseleknya. Nggih lumrah ngoten mawon. Nggih. Ya iya lumrah. Makanya ya semua pasti ada hikmahnya. Pasti setiap peristiwa. Yang penting matur suwun dongane panjenengan, kula yakin itu juga karena doa panjenengan. Jamaah itu kan kepingin saya bisa hadir, nggih. Nah, otomatis keinginan jamaah agar saya bisa hadir itu kan sudah merupakan doa. Pengen Abah Anza bisa hadir di sini. Artinya ya Allah, jangan dimatikan dulu makhluk itu. Agar bisa hadir ke sini kan gitu. Jadi berarti otomatis jenengan semua juga mendoakan saya. Matur suwun kepada seluruh pun aman jamaah. Matur suwun sangat. Nah, terus ini nggone kalau di medsos kan beritanya wis ndak karu-karuan. Akhirnya framing yes kayak gitu, yes, wajar. Hal semacam itu lumrah. Apapun ya komentar macam-macam ya lumrah. Namanya manusia itu ya ada yang seneng, ada yang ndak seneng. Nggih napa mboten? Sampai ono sing komen ngene. Itu mobil positif diberi koruptor ngono barang. Padahal nggih saestu sebenarnya yaitu mobil hadiah dari orang. Memang saya juga sudah minta maaf sama orang yang ngasih hadiah mobil itu ya, mobilnya memang dikasih orang. Saya kalau ada uang dipakai untuk bangun pesantren, untuk biayai anak-anak. Alhamdulillah anak-anak santri di pesantren kami sekarang udah kurang lebih 3.000 sekian, dan tetap semuanya gratis, bebas biaya, tetap sampai sekarang. Jadi makan gratis, semua kitab yang dikaji untuk madrasah diniyah, untuk ngaji weton gratis, SPP nggak ada bayar. Kitab-kitab yang dikaji di pondok semuanya disediakan, seragam untuk sekolahnya juga gratis, SPP-nya juga nggak ada bayar. Oke, mohon doanya nggih. Niki mawon tasih anu Bu, tasih belum bisa masuk pagi semua yang sekolah formal. Jadi yang putri masuk pagi, yang putra masuk siang. Matur suwun untuk seluruh donatur yang ikut membantu, untuk panitia dan jamaah yang undang saya. Jenengan juga ikut bangun pondok kami. Jadi nanti di akhirat mudah-mudahan panitia dan jamaah semuanya ikut mendapatkan. Saya cuma maklar kok. Saya ini cuma maklar. Hakikatnya yang nanggung biayanya siapa? Allah. Nah, wasilahnya ada dari orang-orang baik yang dikirim Allah ke pesantren kami, orang-orang baik yang dikirim Allah untuk membantu saya. Ya termasuk panitia, termasuk penjenengan. Jadi monggo silakan. Kalau pengen tahu tentang saya dan tentang pondok, silahkan datang ke pesantren kami di Desa Simorjo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Jadi kalau pengen tahu tentang kami, alangkah baiknya langsung datang ke pesantren untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan. Saya bahkan lebih seneng nanti jenengan misalnya datang ke pondok lihat, wah iki aku melu bangun, bener pancen jenengan melu bangun. Jadi benjing ning akhirat ono surprise Bu.
sama dikasih pahala sama malaikat. Kaget, malaikat, ini pahalanya siapa? Pahalanya ibu. Loh, saya nggak ngerasa punya amal ini kok. Ini bukan pahala saya, ini begitu indah, saya nggak pantas nerima ini. Pantas banget Bu, ini memang punya ibu. Loh, amal saya yang mana? Ingat nggak dulu ada pengajian Abah Anza? Oh ya. Lah ibu kan dikasih amplop sama panitia. Nah itu panitia santunan anak yatim. Ibu ngasih terus amplopnya dikembalikan ke panitia kan? Halo? Sudah apa belum? Hah? Sudah nggih? Nah itu Bu yang sampeyan sumbangkan ke panitia untuk santunan yatim. Itu nanti di sana ibu kaget. Duh, ini jadinya malaikat. Iya, ya Allah nyesel malaikat. Tahu kayak gini dulu aku nyumbangnya banyak. Rugi aku dulu cuma 5.000. Masih ada kesempatan, panitianya belum tutup kok. Nggih. Nggih Bapak-bapak nggih. Nggih. Saya seneng kalau ada pengajian panitia terus ada memprioritaskan untuk membantu biaya anak-anak yatim. Karena saya sendiri juga begitu. Kurang lebih 600 sekian anak-anak yatim yang ikut kami. Mohon doanya nggih. Nah, mohon doanya. Loh, malah cerita gara-gara dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Boten nonton apa-apa lah. Apa pripun? Ya saya yang enggak gimana-gimana. Saya sehat alhamdulillah, selama masih diberi sehat, kuat, ya saya tetap ngaji. Walaupun sebenarnya saya disuruh istirahat. Tapi saya masih bisa jalan, saya masih kuat. Saya enggak mau mengecewakan panitia, mengecewakan jamaah. Bismillah. Ya, mohon doanya, Bu. Wes, gara-gara dipaksa kon cerita, kok eneng kronologi barang, nggak ada kronologi apa-apa. Wes, donga dinonga, muga-muga sedaya pinaringan wilujeng. Yes, muga-muga sederekane donya akhirat. Pun saiki sing nomor loro. Niki anune santunane yatim sampun apa dereng anune? Edarane sampun apa dereng? Dalem? Oh belum nggih. Oh soalnya tadi saya kan diaturi sama yang ikut saya, katanya Abah nanti ada yang diedarkan ke jamaah untuk anak-anak yatim. Ngoten nggih, leres nggih? Pundi panitianya? Leres nggih? Kan untuk panitia, untuk anak-anak yatim sini nggih leres nggih? Ya? Loh, tadi ada informasi katanya mau ada penggalangan dana untuk anak-anak yatim. Oh, sampun dilebetaken ten kaleng. Berarti ini nggak usah penggalangan dana. Oh ya wes, berarti sudah cukup. Nggih. Ternyata sudah cukup, Bu. Kok gak nyaut ya? Ketara ora nyemplungi kuwi. Ketara ora nyemplungi kuwi. Mohon maaf ya panitia, yang tidak nyemplungi orangnya ndingkluk sekarang. Enggak berani menatap ke depan. Itu loh orangnya agak gemuk. Dan alhamdulillah semuanya sudah. Tuh ikhlas nggih dikasihkan panitia. Bu, supaya sampean punya belas kasih ke anak yatim itu caranya sederhana sekali. Cukup membayangkan bahwa anak yatim itu adalah anak ibu. Misalnya yang jadi yatim itu adalah anak ibu. Gimana rasanya? Halo? Paham pora tuh ini? Loh. Nanti insya Allah itu akan sangat membantu jenengan makin welas kepada anak-anak yatim. Ya kalau anak penjenengan masih ada kedua orang tuanya lengkap, tapi bagi
yang orang tuanya sudah tidak ada. Saya ini udah ya kumpulan saya dengan mereka. Gini Bu, nggih nuwun sewu, saya cerita sedikit. Kalau lagi ada sambangan, orang tua nyambangi anaknya ke pondok. Paham sambangan Bu nggih? Nah, kalau lagi ada sambangan, ini santri-santri yang disambangi orang tuanya, Masya Allah seneng, berpelukan, gabyuk-gabyukan, ketawa-ketawa, terus duduk bersama, makan bareng. Ya Allah, riang, gembira, bahagia, berpelukan sama orang tuanya. Sedangkan anak-anak saya yang yatim di pojokan itu gini, ndak kuat Bu menahan air mata. Masya Allah. Makanya kalau di pesantren kami ya anak-anak yatim ada prioritas. Jadi bukan hanya gratis biayanya, tapi insya Allah setiap bulan dikasih uang saku. Nah, yang nggak yatim kok iri, ya bapaknya suruh mati dulu. Dan sekarang yang pertama, mudah-mudahan semuanya ditolong terus untuk berikhtiar maksimal agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya lewat memuliakan kedua orang tua. Nggih? Tuh. Intinya gini, jangan pernah menyakiti kedua orang tua. Muliakan, bahagiakan semampu kita. Dengan demikian nasib kehidupan kita akan ditata sebaik-baiknya oleh Gusti Allah. Intinya seperti itu. Udah gini aja Bapak Ibu para jamaah. Sekarang perhatikan sekeliling. Yang memuliakan orang tuanya, insya Allah hidupnya barokah. Tapi yang meremehkan orang tuanya, apalagi sampai menyakiti orang tua, bisa diteliti bagaimana nasib kehidupannya. Mungkin dia jadi orang kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah, tapi nggak mungkin ada kedamaian, nggak mungkin ada ketentraman, nggak mungkin ada keberkahan. Paham? Astagfirullahaladzim. Nah, ini timbal baliknya seperti apa? Orang tua kalau sukses dalam mendidik anaknya, maka dia akan menjadi orang tua yang mulia dan dimuliakan oleh anak-anaknya. Orang tua yang gagal mendidik anak, maka dia akan menjadi orang tua yang hina dan direndahkan oleh anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami, boleh diteliti. Ada orang makin tua hidupnya makin enak, makin enak, makin enak, makin mulia, makin mulia, makin mulia, makin mulia. Rata-rata itu karena anak. Yang memuliakan orang tuanya itu adalah anak. Dibangunkan rumah sama anak, dibikinkan rumah bagus sama anaknya, diberangkatkan umroh sama anaknya, bahkan diberangkatkan haji sama anaknya. Semakin tua hidupnya semakin enak, semakin mulia. Kenapa? Karena dia sukses mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, ada orang makin tua hidupnya kok makin menderita, makin sengsara, makin menderita, makin sengsara. Rata-rata juga gara-gara anak. Dunyane dintekke karo anak, tanah sawah dijualin sama anak, rumah dijual sama anak, jatuh miskin, orang tua keleleran, gak diurusin sama anak. Itu juga kesalahan orang tua sendiri karena dia gagal mendidik anak-anaknya. Kroso wonge. Sekarang yang kedua, keinginan dari semua yang hadir di sini sama kok kayak saya, pengen bahagia, betul?
dunia sampai surga. Amin Allahumma. Siapa sih yang pengen menderita? Siapa sih yang pengen sengsara? Nggak ada. Semua pasti pengen bahagia. Orang itu banyak duit, banyak harta, kaya raya, tapi hidupnya nggak bahagia, rasa-rasanya percuma, nggak ada guna. Betul? Apalagi miskin nggak bahagia. Itu bahasa Inggrisnya the nyonyor. Jadi orang kaya raya kalau nggak bahagia percuma, apalagi miskin nggak bahagia. Maka kalau prinsip saya, ibu bapak boleh ikut, boleh nggak ikut, terserah. Kalau prinsip saya, biar kaya nggak apa-apa, yang penting bahagia, daripada miskin nggak bahagia. Yang keplok kedonyan. Ndak sayang, ndak. Cocok napa mboten? Bapak maaf bapak, sampeyan punya istri cantik, menarik, ayu, kemrusu, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenal, semak, kembelen, aku montok, mentak molek, kinyis, mengis, mentong, moblong, denok, debleng. Tapi nggak bahagia, percuma lah. Punya istri cantik nggak bahagia, percuma. Apalagi istrinya jelek nggak bahagia. Itu bahasa Inggrisnya the nyenyek. Wis sakit-sakite wong lanang, apes hidupnya laki-laki itu punya istri yang udah wajahnya jelek, akhlaknya jelek, cangkemnya jelek. Wis jan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Yes, kudu nuntun ning pasar sapi wae. Tuker tambah karo pedet. Makanya kalau saya prinsipnya, biar punya istri cantik nggak apa-apa, yang penting bahagia. Setuju? Nah, dan bahagia itu wajib. Susah itu dilarang. La takhaf wa la tahzan. Hidup itu jangan takut, hidup itu jangan sedih. Loh kok dilarang? Ya gini, ini penting, tolong perhatikan. Orang takut itu karena yang dilakukan salah. Selama yang dilakukan benar, nggak ada rasa takut. Makanya sampean biyen sekolah rak diulangi, berani karena benar, takut karena ya Allah ra nyaut. Sing kono kae rupane ayu, tibake kok berani karena benar, takut karena salah. Makanya kita hidup ini nggak boleh takut. Orang takut itu kenapa? Karena yang dilakukan salah. Asal yang dilakukan benar, nggak ada perasaan takut. Sehingga tanda kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa takut, gak ada rasa susah, semuanya dikembalikan kepada Gusti Allah. Susah itu dilarang. Kenapa? Gini sayang, dengerin dong. Orang susah itu karena yang dilakukan jelek. Asal yang dilakukan baik, gak mungkin orang itu susah. Orang melakukan hal yang jelek mesti susah, gelisah, cemas, khawatir. Orang melakukan kebaikan mesti tenang, tentrem, ayem, bahagia. Sehingga kalau pengen tahu yang kita lakukan itu baik apa jelek, teorinya sederhana. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Melakukan apa saja, kalau hati ayem, tentrem, gembira, bahagia, tenang, itu tandanya yang dilakukan baik. Melakukan apa saja kok hatinya gelisah, cemas, khawatir, susah, itu tandanya yang dilakukan jelek. Tolong dijawab semuanya,
yang hadir di sini tadi mulai tadi siang sampai sekarang, maaf diajak bersolawat, berzikir, berdoa, ngaji, perasaannya susah apa bahagia, gelisah apa tentrem? Karena yang dilakukan baik. Ini yang hadir di sini, nggak ada kelihatan wajah gelisah, wajah susah, nggak ada. Semuanya wajah cerah, semuanya wajah indah, semuanya wajah bahagia, semuanya wajah-wajah ahli surga. Yang nggak hadir di sini, orang ketoro nih utangmu, oke orang ketoro. Padahal pojok kayak kreditan belum lunas kayak. Tapi karena tempatnya di sini, seneng, bahagia. Coba maaf, orang nyuri itu yang dilakukan baik apa jelek? Ada orang nyuri kok tenang, mesti gelisah. Mau nyuri itu tolah-toleh, cingak-cinguk, tolah-toleh, tingak-tinguk, betul? Nah, yang jawab betul berarti pernah. Ya Allah ya Karim. Ibu maaf ya, maaf sekali maaf. Ibu kalau sekali waktu qiyamul lail tahajud, maaf tak kasih sekali waktu soalnya potonganmu ora mungkin rutin tahajudnya. Kalau sekali waktu sholat malam, tolong perasaannya kira-kira kacau apa nyaman? Susah apa seneng? Gelisah apa tentrem? Cemas apa bahagia? Karena yang dilakukan baik. Coba orang lagi menggunjing, ngunek-ngunek ke wong rasan-rasan, mesti klesik-klesik. Apa iya? Katanya mau cerai. Lah ya kenapa? Anaknya udah 3 kok mau cerai? Nggak ada orang rasan-rasan pakai sound horeg gitu, nggak ada. Lah karena yang dilakukan jelek. Ringkes. Kalau melakukan kebaikan, hati tenang, bahagia. Kalau melakukan hal yang jelek, hati cemas, gelisah. Ibu-ibu, sampean misalnya naik sepeda motor, dibonceng suami sendiri sama dibonceng suami orang, rasanya sama apa beda? Nah, berarti kebiasaan itu. Bukan ojek kok ini. Lebih tenang dibonceng suami orang apa suami sendiri? Siapa ngomong suami orang mau? Ya Allah. Oh, hati setiap manusia itu pada dasarnya baik. Makanya kalau ada kebaikan, semua manusia setuju mengatakan itu baik. Sebejat-bejatnya orang, kalau tahu kebaikan pasti hatinya setuju. Kalau ada hal itu yang buruk, ya semua manusia setuju mengatakan itu buruk. Paham pora diomongin ngene iki. Wes alhamdulillah lek paham, alhamdulillah. Seneng banget. Makanya orang berbuat jahat, orang berbuat jelek pasti nggak ingin perbuatannya diketahui orang lain.